billahil aliyyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para rawuh, para santriwati, walaupun sedikit banyak terlambat, saya mengucapkan ahlan wa sahlan bi hudurikum fi asuniyah. Biasanya kalau acara itu dibuka pagi, sambutan pagi, ini sambutan di penutupan. Keranten tadi pagi kula ngisi acara teng Al-Qadir Jember. Baru sampai New York jam 12:30. Saya harap tidak mengurangi rasa takzim saya kepada tamu-tamu yang hadir. Mudah-mudahan hadirnya jenengan di Sunnah membawa nuansa baru, semangat baru, lebih baik lagi, lebih berkah lagi, dan insya Allah menjadikan kita bersama nanti menempati surganya Allah bisafaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para santriwati yang saya muliakan, saya itu ingin membuktikan bahwa perbedaan itu rahmat. Kenapa saya mengupas masalah sebuah perbedaan? Karena ini momennya Bahsul Masail, membahas sebuah masalah-masalah diniyah, keagamaan. Dan terkadang sampai acara selesai pun ono sing gak cocok. Tetap ada sebuah khilaf, pendapat-pendapat yang tidak satu pintu atau satu suara. Tetapi harus Anda ketahui, justru semacam itulah yang membawa luar biasa tentang Islam. Islam itu besar bukan karena satu pintu, tapi berbagai macam. Semakin banyak perbedaan, semakin membesarkan Islam. Justru kalau satu pintu gak maju-maju, dan satu pintu, satu pendapat, justru malah tidak maju-maju. Saya gambarkan tentang sebuah arti perbedaan mulai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana ketika timbul perbedaan pendapat mulai zaman Khulafaur Rasyidin, kemudian perbedaan pendapat dengan para golongan yang sesudah dari Khulafaur Rasyidin dan seterusnya. Tetapi dengan banyaknya perbedaan itulah bukan mengecilkan Islam, tetapi membesarkan Islam. Jadi saya menyampaikan semacam ini ketika dalam acara momen Bahsul Masail ada sebuah perbedaan. Kadang kalau kita nggak serah, walaupun diputuskan oleh majelis, tetap nggak serah. Coba sama rasa kita mau baca, tetap sekadrimu. Ijtihadku gak kayak ngono. Makanya kalau saya lebih condong, sebetulnya perbedaan itu bukan sesuatu yang buruk, bukan. Tapi perbedaan itu sebuah ijtihad yang tidak sama. Nah, perbedaan sebuah ijtihad, tapi kalau timbulnya dari orang yang mengerti agama, itu hikmah.
Tetapi sebaliknya, ketika ada sebuah perbedaan yang timbulnya dari bukan orang yang mengerti agama, itu fitnah. Jadi ini perbedaan antara yang beragama dan tidak beragama. Para hadirin yang saya muliakan, saya itu paling senang kalau ada berbeda. Karena saya setiap ngaji dengan santri kecok, sama delok pelangi. Pelangi itu indah kalau berbagai macam warna. Tapi kalau pelangi ini kok warnanya pink toh, kok dia kok ini cewek-cewek. Lah pelangi ini warnanya oranye toh, dia kok ini mau durung. Lah pelangi ini warna hijau, dia ini wong PKB. Pelangi ini warna abang, wong PDI. Jadi sehingga penuh warna. Biar semua mengakui indahnya sebuah kata pelangi. Subhanallah, saya akan merasakan bahagia ketika kita bisa menjadikan satu wadah tujuan yang sama dalam sebuah arti berbeda. Tapi delok-delok berbeda yang butuh ono dalile. Dan ono dalil sing khas, ono dalil sing umum. Sing khas ojo digawe ning umum. Contoh saat ini sing lagi rame, ono kiai ini dilaporno punya ini, kiai ini dilaporno punya ini, kerana hukum. Jadi kiai wis tak kawin. Ternyata kawini Daud Ad-Dohiri bila waliin bila syahiden. Kan itu jenenge ranah khusus diumumkan. Sampai akhirnya ketua MUI turun bahwasanya pernikahan itu tidak diakui. Tapi Anda harus tahu, bagaimanapun pernikahan Daud Ad-Dohiri itu tidak bisa dihukumi zina loh. Walaupun cara kita yo gak sah wong kawin yo kudu ono saksi, kudu ono wali. Nah ini kan juga perbedaan. Mana ojo melok ini para sing model-model ngerti ngaji ngerok-ngerok kauli Daud Ad-Dohiri. Yo entek wedok lha iki ngoten. Makanya mbak-mbak ojo gelem dikawin Daud Ad-Dohiri. Walaupun sing akeh gawe kadang mau sing alim-alim. Makanya kasus ini yang terjadi di sebuah pesantren di daerah mana itu? Jengawangi. Ini acu pembelajaran. Wong wedok yo taat kembali kiai. Tapi delok-delok taate. Lah ditimbali kiai ning kamar berdua yo ora kena. Makanya kiai ini kudu akeh bojone, ben akeh sing jaga. Ben akeh sing jaga. Walaupun sakjane kula ini kategori anti poligami. Jadi orang poligami tapi anti poligami itu saya. Sampai saya itu dibilang, Gus, jenengan kok mencela-menceli. Jenengan itu bilang memberi motivasi jangan sampai Anda poligami, kok jangan poligami. Aku tidak ingin poligami, takdir itu. Selalu saya sampaikan takdir. Orang sih pekali kali mulai Ustaz dalil mawon. An-nikah sunnati faman raiba an sunnati falaysa minni, menang dia pun. Pokoknya falaysa minni wedi ya. Oh, ini hanya intermezzo mawon. Kayak gambaran mbak-mbak kudu hati-hati. Nanti ya kudu hati-hati mesin ini barang. Lah kula kan wis gak kira satpame akeh. Kan iki kan ana sing duwe satpam, ana sing duwe sitok. Loro gak ono sing wani koyo iki. Macam-macam loro sitoke gak kuat. Dereng ya. Hadirin para undangan, para santriwati, para ustadz yang saya muliakan. Terus saya mencontohkan lain. Pondok Sarang. Pondok Sarang itu besarnya juga karena perbedaan.
Sarang itu andai kata tidak banyak perbedaan, tidak bisa maju seperti ini. Pondok sarang itu dulunya sing ketok gede niku ya ana pondok namanya Pondok Mis, Mahadul Ilmi Syariah. Pondok Mis niku pengasuh Mbah Imam. Masya Allah, paling ageng. Tapi Mbah Imam itu tiangnya saya ini Masya Allah, saya terhusnudoni luar biasa. Mbah Imam niku lah diundang pengajian, kok diutus dongo, siapapun yang undang pasti teko. Jadi Mbah Imam niku lah diundang sopo ae. Pokoknya sing undang moro teng Mbah Imam, undangannya tertulis dongo. Niku mesti rawuh. Pada zaman tahun 70-an ono partai jenenge Golkar. Kok ono kiai ndonga teng partai Golkar mesti dimusuhi karo zaman biyen. Nah niki kiai ini wis padha wae. Gak Golkar, gak PDI, gak P3 ya padha mawon. Lah ono duwe insyaallah ahlan wa sahlan wa barakatuh. Nah, Mbah Imam niki karena orang yang sangat khusyuk, gak ngerti dunia perpolitikan, diundang partai Golkar. Kon ndonga Mbah Imam. Ndak paham memang ndonga arep apa gak apa pokoke ndonga. Mantun Mbah Imam ndonga, santri nu buyar, Pak. Habis mulai kabeh. Disuruh pulang sama orang tuanya. Tidak resik. Tapi subhanallah, akhirnya waktu itu ada muncul Pondok Mis dan Pondok Al-Anwar. Kalau tanpa Mbah Imam ndonga teng Golkar, gak ono Pondok Mis, gak ono Pondok Mus, gak ono Pondok Al-Anwar. Subhanallah, akhirnya Al-Anwar berkembang dengan pesat, Mus berkembang dengan pesat. Tapi tetap Pondok Mis akhirnya malah gede meneh, terkontrol dengan Al-Anwar karo Pondok Mus. Akhirnya saat ini Pondok gede kan. Dan itu berterus. Di sarang juga selalu timbul perbedaan pendapat yang luar biasa. Yang paling lucu, Kiai Sarang tahu dia tanda tangan mosi tidak percaya. Terus apa? Tembah Mun. Sing ketua Gus Naji. Anak itu. Jadi tanda tangan gara-gara Mbah Mun gawe MTS. MTS posisinya teng sarang. Gus-gus kabeh, kiai kabeh tanda tangan gak setuju. Masuk Gus Naji sing gawe ide. Ya gini tadi guyonan. Sampai Mbah Fakih Mis, kok iso kowe melok-melok gawe tanda tangan ini. Tapi saat ini akhirnya teng sarang wabeh pondok ono formale. Sampai Pondok Mus yang tak pikir ndak ono formale. Saat ini Gus Said gawe MTS, gawe MA. Pondok Mis gawe MTS, gawe MA. Al-Anwar malah SMP, SMK ku wabeh. Sampai akhirnya teng sarang ku wabeh pondok gawe formal tadi. Padahal biar pondok itu ono formale dianggap pondok Golkar. Kemarin sore itu saya ketemuan Rasamsul Meloko. Kemarin jam berapa nih? Jam asar. Saya tanya, jenengan gimana ya? Asal usulnya kok di Meloko itu ada formal. Setelah Abah wafat, ya Abdullah yakin. Ini pondok ini kayak bingung gimana sistem-sistem. Ngaji tetap, tapi siswa terus merosot. Sehingga tahun 2000 di Meloko membuat formal. Di Meloko bikin formal itu Masya Allah banyak alumni yang kirim surat ke Rasamsul. Intinya alumni gak ada yang setuju itu ada formal di Meloko itu. Beliau cerita ke saya, sing protes lo aneh gak mondok ini, ya wis tetap kayak dia formal. Dan alhamdulillah akhirnya tetap Meloko berkembang dengan besar. Dan As-Sunniyah pun juga sama. As-Sunniyah ini termasuk juga banyak perbedaan. Perbedaan gaya dan model. Ono sing model Arabian ya ono. Sing model Nusantara ya ono. Sing model sedeng-sedeng ya ono.
Itu asunia. Makanya kalau saya ditanya, Gus, apa konsepnya asunia bisa menjadi pondok besar? Tak jawabi. Gawiyo model sing model-model. Gawiyo model sing model-model. Atau kalau saya gambarno, gawiyo manajemen konflik. Itu kadang menarik. Ini Pak Sadat ini dulu yang punya ide formal itu dikencong pertama saya. Tahun 2007. Sadat ini ikut saya lama, puluhan tahun. Mulai cilik, mulai waktu itu baru Ibrit Alfia ya. Elok dalem sawi. Tak suruh dat gawe formal dat mboten ajri Gus. Mungkin kula dimusuhi kali alumni dipano ngapusi aku. Malah gawe ormasi aku ditinggal loh. Itu ada orang yang masih hidup ini. Lah kok moro-moro gawe MTS, gawe aliyah sama Yesadit lah aku ditinggal. Gak dijak gawe. Lu gawe-gawe dhewe kula akhirnya asunia itu semakin besar. Semakin banyak perbedaan, bukan mengecilkan asunia, tapi membesarkan asunia. Ini contoh juga nanti dalam rumah tangga yang ngoten. Rumah tangga lah sing wedok wis lanang pancet tapi gak berkembang. Sing wedok, "Mas, ngene." "Iya, Dik." Sing lanang, "Dek, ngene." "Iya, gak berkembang." Ya kudu ana bagaimana ritme yang menjadikan anda rumah tangga penuh warna-warni. Ikhlas juga ikhlas tapi cukup kebabas. Jadi hidup harus penuh dengan lika-liku bagaimana menjadi sempurna. Lah, kembali ke cerita Asunia. Asunia itu pernah dulu muridnya tinggal 1000 tidak ada. 1000 tidak ada. Tahun berapa itu dulu? 2009. Padahal Asunia itu dulu muridnya zaman Bahya Johari 2250 ya. Muridnya tinggal 1000. Ono kamar telur lho, kamar 3 diisi 1 santri. Bayangkan. Jadi kamar sitok gawe turu, kamar sitok gawe ndok, kamar sitok gawe sinau. Itu Kak Sugih apa udah Asunia. Zaman tahun 2009. Subhanallah. Justru dengan berbagai macam perbedaan tambah rapi. Sekarang totalnya hampir 6.000 siswa. Lebih ramai daripada zaman Bahya Johari. Sekarang di atas 5.000. Kalau total sama mahasiswa kalian hitung. Saat ini kalau kita bangun kamar durung dadi sing inden pun kata. Itu barokahnya perbedaan. Jadi itu kan anak-anak perempuan kan mikir, oh iya kita harus berbeda. Kita harus punya kreativitas yang luar biasa. Ojo monoton ngono, yuk gak maju-maju. Ojo terus gur meneng. Ndok piye? Ikhlas. Ndok piye? Tenang. Gak rapi-rapi kon. Harus penuh motivasi. Jadi harus bagaimana mengembangkan diri Anda. Kulo niku paling gak seneng untuk arek wedok, untuk bojo yang gur sami nawa atokna. Harus koyok Sayyidah Hafsah, seorang perempuan yang keras tapi jenius. Aisyah, brilian pikirannya. Udah ngoten. Aja wong wedok terus, "Nduk, piye?" Nggih. Ya nggih tok. Harus punya pemikiran yang luar biasa, punya kreativitas yang luar biasa. Jadi sakjane wong lanang niku tak kandhani sampeyan. Tidak membutuhkan perempuan yang ayu tok mboten. Tapi perempuan yang bisa bagaimana menjadikan ritme kehidupan semakin penuh warna. Lah kur ayu tok niku sakniki lho digawa salon rong pasak dibandingno ya iso. Pipi belang disuntik dadine putih. Mboten kuwatir. Tapi otak yang brilian itu yang sulit dicari. Ki kula seiling dawuh Mbah Mun piye. Lak golek bojo. Golek sing cerdas. Karena wong wedok niku nyetak madai. Jadi masih wong lanang goblok. Sing penting ojo cerdas ganti. Karena apa? Wong lanang gua, wong wedok madai. Lah, sampai sing cerdas. Yang punya pemikiran yang luar biasa.
Pun balik cerita Asunia mana. Akhirnya Asunia niku satu-satunya pondok di Jember yang punya aturan formal tidak naik, formal tidak lulus kalau tidak lulus diniyahnya. Kalau pondok lain mungkin boten, tetap dipisah antara formal dan diniyah. Kencong boten. Kalau jadi ada di Kencong anak MTS sampai 5 tahun dulu. Jadi MTS itu 5 tahun. Jadi ono arek MA BMTS itu 9 tahun ya ono. Gak lulus karena diniyah gak munggah-munggah. Ini sampai jenis siwan itu ono arek Ilham. Jenenge Ilham dari siwan. Niku MTS itu 5 tahun gak lulus. Ya karena gak naik. Jadi Imriti 5 tahun. Yo diniyah yo nggak naik. Jadi akhirnya tetap agama dinomorsatukan. Dan pondok yang formalnya siang hanya Asunia. Pagi semua ngaji. Tidak ada pagi sekolah, nggak ada. Sekolah di formal nanti ba'da zuhur, pagi sekolah diniyah semua. Dan persyaratannya lulus harus hafal nadzuman, mulai Sabrowi, Jurumiyah, Imriti, Alfiyah dan Maknun. Kok gak setor masih nilai di songo gak di 5. Kok setor walaupun 4 nilai gak di songo. Lucu. Ini kok idenya boy aku gak paham ngomongnya. Jadi kok jenengan setor masih 4 jadi 7 ya Pak ya. Kok gak setor songo jadi 4. Karena mungkin ini Dewi Mbak Jori. Mbak Jori Dewi ngeten. Kok santriku apal Alfiyah mesti futuh. Ya, santriku kok apal Alfiyah mesti futuh. Jadi ini damel kok idah. Pokoknya wajib ngapal Alfiyah. Duduk sampai Asunia laka apal Alfiyah. Ini kok idah. Pun akhirnya dengan aturan itu arek anyar itu akeh sing galau. Pernah santri baru itu 700 siswa sing boyong 300. Karena nggak kuat kena jurus mabuk nadzuman teng Asunia. Wah, kulo mikir, arek 300 sing boyong eman-eman. Wis, aku tak ke sekolahan maneh. Sistemnya sekolah sing punya pedoman khairul umur awsaduha. Perkara sing apik sing sedengan ae. Wis ben gak abot-abot arek-arek gak tak wajib ngapalno. Tetep lulus. Walaupun diniyah gak lulus, tetep tak lulus loh. Dengan syarat tempatnya gak teng mriki. Hari kula nggih pondok teng mriku. Teng Penggiril mriku. Jadi aslinya pondok kuatah. Tak dihitung pirang asrama asunya dulu. Ono 10 paling lho. Jadi asunya dalam timur 7. Balawi piro 4 Bu Wiro. Kuatah begini. Pokoknya setiap gus ada pondok tuh. Mulai pondok metal sampai pondok khusuk lengkap. Tak ceritain jenengan. Lah jenengan mondok tenggo di Yai Rosif teng Mas Kulo. Wah, maghrib cetak cek main bola sodok. Towonan ngoten. Adik mami masih cetak main bola sodok. Nggih gak laku biasa ngoten niku. Ono ponakan kula niku khusuke masyaallah. Kuwabe murid dicadari koyo ninja. Jenenge Dik Solah. Khusuke gak karu-karuan. Ya ono sis macam-macam pun, tapi seneng. Justru itulah yang menjadikan Asunia kaya raya. Sing pengin mondok preman dengan Gus Rosi. Sing mondok pengin khusuk ya nenggone Dik Solah koyo wong Arab ninja Hattori ngoten. Ono sing modele apa diniyah kuat teng Hindu. Sing khairul umur awsaduha pondok Gus Rosi. Yo ono kan. Jadi ono daline kabeh ngono itu gak usah bingung lah. Dan subhanallah sekarang menjadi luar biasa. Jadi kita kan milih. Jadi niki namanya pondok dalam timur, Pak. Jadi niki dalam timur niki pondok putri putra ya. Niki sing ngurmati bojoku nomor 1. Niki dalam timur. Sing bojoku nomor 2 namanya Asunia 2. Nangane arek-arek sing sekolah teng Jowo. Terus mbok ya arek sing nomor 3 namanya Asunia Ajuari 1 nangoni arek-arek sing ning jero-jero. Sono meneh sing ilang-ilang mbuh ya padha dhewe-dhewe sakniki. Ya sakarep-karepe. Nah, itulah Asunia penuh ragam dan penuh warna. Jadi lak ngeten mengenalkan mbak-mbak ke Asunia ya itu dan itulah apa adanya. Mudah-mudahan gak kapok datang ke Asunia.
lah suguhane kok tepak gak tepak, ya berarti panitia gak duwe duit ngono mawon. Kalau saya ini kedua kalinya kayaknya ya. Kedua kalinya di Al-Sunnah. Kalau ini jadinya musola nih. Oke, musola itu kayak apa-apa. Intinya kalau senang rawi pun panjenengan sedaya. Muga-muga ada di antara jenengan berjodoh dengan santri Al-Sunnah. Allahumma ini bismillah. Matur nuwun dan matur nuwun. Kalian kapok nggih. Mudah-mudahan Allah menakdirkan ketemu kembali. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.